Assalamualaikum, kembali lagi di channel Kansa Jasmine Family. Apa kabarnya bunda-bunda hari ini? Semoga pada sehat semua ya bun. Oke, seperti biasa aku mau men-share kegiatan aku. Dan untuk video kali ini aku mau bikin budgeting lagi. Duh, gak kerasa banget ya, sekarang udah masuk di awal tahun. Jadi aku mau bikin budgeting Januari 2025. Emang agak telat sih ya bun, ini udah kayak pertengahan bulan karena aku emang baru sempet ngedit dan uploadnya hari ini. Oke, kita langsung aja ya bun. Pertama, ini aku udah siapin semua perlengkapannya di atas meja. Lalu di sini aku langsung mulai aja nulis, dan seperti yang kalian tahu aku mulai budgeting itu dari akhir 2022. Jadi berarti itu udah 2 tahun ya aku bikin budgeting kayak gini, dan banyak banget manfaatnya ya bun. Oke, sebelum itu kita evaluasi dulu ini yang bulan Desember kemarin. Sejauh ini semuanya sesuai dengan apa yang aku tulis ya. Jadi nggak over budget gitu. Kalaupun ada selisih paling sedikit-sedikit. Jadi misalkan kalau yang lebih aku simpen ke yang kurang gitu ya, atau sebaliknya. Oke bun, ini aku hampir lupa untuk kalendernya karena baru kita buka dulu ya bulan Januari 2025. Setahun tuh kayak nggak berasa ya bun, 12 bulan itu kayak cepet gitu. Makanya harapan aku tiap tahunnya tuh semoga lebih baik lagi dan semakin banyak pencapaian yang bisa kita capai gitu ya bun. Oke, ini pertama kita tulis dulu judulnya ya bun, budgeting Januari 2025. Nah kalau udah beres kayak gitu biasanya aku tambahin stiker-stiker lucu kayak gini biar gemoy aja ya, biar nggak terlalu polos gitu. Karena kebetulan ini aku beli stiker ini nggak habis-habis ya, udah 2 tahun tapi masih banyak gitu, jadi ya udah aku habisin dulu aja gitu. Oke, lanjut lagi bun, kita tulis untuk segala kategorinya. Pertama di sini aku mau nulis living dulu. Kenapa harus living dulu? Karena ini tuh untuk kebutuhan sehari-hari yang paling banyak pengeluarannya ya, dan yang paling penting. Nah udah kayak gitu kita tulis kategorinya apa aja. Mungkin tiap rumah tangga berbeda gitu ya. Pertama di sini yang aku tulis adalah yang pengeluarannya paling besar, yaitu belanja bulanan. Jadi aku rutinnya dari yang paling penting dan yang paling besar ya bun. Setelah belanja bulanan aku juga ada belanja mingguan. Di sini berarti kalau mingguan jadi ada 4 minggu ya bun. Belanja minggu ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Next ada juga untuk listrik, untuk wifi, ini seperti tagihan-tagihan ya, iuran bulanan, dan juga di sini aku lagi berlangganan untuk view ya, masih berlangganan view untuk nontonnya. Lanjut lagi di sini ada juga untuk gas dan galon. Setelah itu ada juga untuk jajan anak aku. Karena ini juga paling penting ya bun, kalau udah punya anak tuh jajan tuh lumayan banyak. Lanjut juga di sini ada kebutuhan suami, lalu ada juga kebutuhan istri ya. Kalau kebutuhan istri aku paling kayak buat skincare dan yang lain-lain lah ya, kebutuhan wanita. Setelah itu ada juga untuk bensin, buah-buahan, family time, dan yang terakhir adalah dana tak terduga atau dana darurat jangka pendek ya, bukan jangka panjang. Oke, lanjut, kalau udah beres kita tulis kategorinya. Di sebelahnya kita tulis budgetnya ya bun. Untuk belanja bulanan di sini aku budgetinnya 1 juta karena lumayan udah pada habis, dan ini juga udah kayak pertengahan bulan tapi aku belum belanja gitu, makanya lumayan udah pada habis hampir semuanya. Lanjut lagi di sini ada juga untuk belanja mingguan. Di sini aku budgetin per minggunya itu 400.000. Biasanya aku beli untuk ke pasar, atau kalau misalkan aku nggak masak ya aku buat beli makan sehari-hari gitu. Lanjut lagi di sini untuk listrik 500, wifi 400.000, untuk iuran bulanan 135.000, lalu untuk view di sini 30.000. Next di sini ada juga untuk gas galon. Di sini aku budgetinnya 300, untuk jajan anak juga sama 300. Kebutuhan suami dan istri aku samain 500.000 ya bun. Lalu lanjut lagi untuk bensin di sini 300.000, buah-buahan 200. Lalu selanjutnya untuk family time 300, dan yang terakhir ini dana daruratnya 100.000 aja. Ini untuk jangka pendek ya bun. Jadi kalau misalkan ada pengeluaran tambahan yang gak diduga, aku selalu pakai yang dana darurat ini. Oke, kita lanjut untuk totalin semuanya. Karena ini banyak, kita langsung hitung aja pakai kalkulator ya bun, biar nggak salah. Kira-kira ini totalnya berapa ya? Ada yang bisa tebak nggak?
Dan ini dia ternyata totalnya semuanya itu 6.165.000. Oke, udah beres di living, kita lanjut lagi ke sinking fund atau tabung menabung gitu ya. Uang yang aku simpan yang aku khususkan untuk membeli sesuatu atau untuk membayar sesuatu gitu. Jadi aku nabung dari selalu nabung seadanya ya, meskipun itu nggak dipatok harus berapa, karena seadanya aja. Kalaupun emang nggak ada uangnya, nggak apa-apa, nggak diisi juga gitu. Oke, ini kategorinya seperti biasa cuman 5 ya, seperti kemarin-kemarin masih sama, yaitu untuk pendidikan atau untuk sekolah anak aku. Lanjut lagi yang paling penting untuk lebaran nih atau untuk Idul Fitri. Lanjut lagi ada untuk emas, lalu amplop, dan untuk terakhir ada celengan target. Oke, kita langsung budgetin aja di pinggirnya. Untuk pendidikan sini aku budgetinnya 200.000. Ini aku mulai udah lama karena kebetulan tahun ini anak aku sekolah ya, jadi aku harus nyiapin dari sekarang buat tambah-tambahnya gitu ya ini mah. Untuk lebaran di sini 200.000, emas 100, amplop 200, dan juga celengan 200.000. Oke, lanjut kita totalin semuanya ya Bun, dan totalnya di sini adalah 900.000 rupiah. Nah, udah beres ini semuanya aku tulis ya. Setelah itu biasanya aku selalu pakai Instabilo kayak gini untuk yang penting-pentingnya biar kita gampang bacanya gitu. Oke, kalau misalkan udah beres kayak gini, sebelum lanjut ke menyimpan uangnya, di sini aku mau tambahin lagi stiker-stikernya ya, biar lucu aja tuh Bun. Karena ini lumayan biar nggak terlalu polos banget gitu ya Bun. Oke, lanjut lagi Bun, kita langsung isi ke dompet pintarnya kayak gini nih ya. Jadi untuk clipping aku masukin ke dompet pintar kayak gini. Tujuannya biar uangnya tuh nggak nyatu sama lain, satu sama lain gitu, karena kalau misalnya nyatu tuh kayak gampang habis menurut aku. Jadi kalau udah kayak gini tuh kan enak, ada poskonya masing-masing, jadi kita kalau mau beli apa pakai uangnya yang ada di poskonya gitu, jadi benar-benar teratur gitu kepakainya. Dan aku mau kasih tahu kalau untuk belanja bulanan, untuk listrik, wifi, iuran bulanan, dan juga view dan kebutuhan istri, biasanya aku nggak masukin ke sini karena itu nggak cash ya, biasanya aku pakai debit secara online ataupun transfer gitu. Jadi aku yang masukin ke dompet pintar ini hanya untuk yang pembayaran cash aja gitu. Oke, ini pertama tadi belanja mingguan 400.000. Next ini belanja minggu yang keduanya juga sama ya, semuanya 400.000. Kita langsung masukin aja ke tempatnya ya Bun. Belanja minggu 3 dan 4 juga. Biasanya aku tuh nggak tiap hari masak ya Bun, jadi ke pasar juga nggak yang tiap hari, kayak sekali belanja lumayan agak banyak untuk beberapa hari, tapi sisanya kalau nggak masak ya aku beli. Jadi uang ini digunakan untuk itu gitu ya Bun. Nah, ini kalau udah beres untuk belanja mingguannya semuanya, kita lanjut lagi ke galon dan gas. Di sini aku budgetinnya 300.000 ya Bun. Ini menurut aku cukup, malah kadang suka lebih karena untuk beli air tuh biasanya aku 2 minggu sekali ya, air dan galon itu. Jadi sebulan itu cuma 2 kali. Nah, lanjut lagi di sini ada juga untuk jajan anak 300. Nah, kalau jajan anak ini tergantung, bisa lebih bisa kurang, tergantung anak aku lagi sering jajan atau enggak. Lanjut lagi di sini untuk kebutuhan suami 500.000. Ini tuh sebenarnya buat pegangan suami aku ya, terserah untuk bisa untuk rokok ataupun apapun itu, tapi kalau misalkan emang kurang dia ini sendiri ya, aku nggak tambahin gitu. Lanjut lagi di sini untuk belanja buah-buah, aku budgetin 200 karena biasanya aku kalau belanja buah tuh seminggu sekali gitu ya, kalau udah habis baru beli lagi, jadi nggak langsung beli banyak gitu. Lanjut lagi untuk hiburan tadi ada 300.000, dan untuk yang terakhir ini dana darurat atau dana tak terduganya 100.000 aja ya. Itu bisa dipakai kayak buat kalau ada yang ulang tahun atau ada yang sumbangan atau apapun itu ya, ada nikahan bisa pakai itu. Nah, ini kalau udah beres ini aku lanjut cek satu-satu semuanya, siapa tahu ada yang kelewat atau ada yang belum keisi gitu ya. Nah, ini udah beres semuanya, kita bisa lanjut ke yang lain yaitu ke sinking fund. Nah, sinking fund ini ada beberapa metode penyimpanan. Di sini ada yang pertama aku pakai binder nabung gini. Ini tuh ada 3 posko. Jadi kita langsung masukin aja ya. Ini yang pertama untuk tabungan anak aku atau tabungan pendidikan buat nanti biaya sekolah. Sebenarnya ini nggak pure buat daftar sekolah ya. Ini tuh untuk tambah-tambah beli peralatannya dan segala macamnya. Oke, lanjut lagi di sini untuk tabungan lebaran atau hari raya Idul Fitri ini 200. Nah, ini tuh yang paling penting karena kepake banget ya Bun.
Karena kalau lebaran tuh kita harus punya pegangan karena pengeluarannya pasti lebih banyak dari bulan-bulan biasanya kan. Lanjut ini yang ketiga ada untuk tabungan emas. Ini sebenarnya udah full 1 juta ya, cuman aku tambahin lagi karena harga logam mulia itu udah 1,5 lebih ya harganya tuh. Jadi ya udah aku lanjut nabung aja, baru nanti kalau udah cukup aku beliin. Nah, kalau udah beres ini tiga-tiganya aku isi, kita bisa lanjut lagi ke yang lainnya. Ada dua metode, ada dua kategori lagi ya. Ini ada untuk yang challenge amplop. Jadi ini tuh berbentuk amplop gitu. Aku simpen uangnya di dalam amplop ini ya, Bun. Dan sekarang tuh aku udah isi sampai nomor 11. Jadi berarti sekarang itu nomor 12 dan 13. Sebenarnya ini udah pernah aku isi dan udah penuh, tapi aku isi lagi karena menurut aku ini masih bagus, masih bisa dipakai, jadi aku pakai lagi gitu ya, Bun. Ini aku isi per amplopnya itu 100.000 karena biar gampang aja ngitungnya gitu ya. Jadi kalau misalkan emang kurang biasanya aku nggak isi aja sekalian gitu, biar semuanya sama rata 100.000. Nah ini juga udah aku nomborin ya tiap amplopnya tuh. Kalau udah beres kita tandain si kotak ini biar kita tahu udah ngisi sampai nomor berapa. Kita contreng atau arsir 2 kolom berarti ya, Bun. Nah kalau udah beres kita bisa lanjut lagi ke yang terakhir. Dan menurut kalian kenapa aku banyak penyimpanannya kayak gini? Emang kelihatannya agak ribet ya, cuman aku suka aja gitu kayak gini karena jadi lebih menarik dan kayak lebih semangat buat nabungnya gitu ya, Bun. Jadi nggak cuma di satu tempat ataupun di dompet doang gitu. Lanjut lagi nih ya, Bun, untuk yang terakhir ada celengan target. Ini adalah celengan target 20 juta. Ini tuh banyak banget emang, dan aku juga mulainya ini tuh dari tanggal September 2023, udah setahun lebih. Cuman aku baru ngisi 2 baris doang ya, nggak tahu ini entah kapan bisa beresnya. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa ya, Bun, kita ikhtiar aja. Kalaupun emang nanti ada rezeki lebih pasti isinya lebih banyak biar cepet beres gitu. Walaupun aku jujur ini ngerasa jenuh banget, lama banget, nggak tahu aku bakal terusin atau nanti aku ambil uangnya. Kita lihat aja nanti ya, Bun. Nah kalau udah beres tadi aku langsung checklist 2 kolomnya yang ada di kotaknya ya. Oke, ini udah beres semuanya, alhamdulillah udah aku isi semuanya ya. Mudah-mudahan di bulan ini budgeting aku tuh sesuai dengan apa yang aku tulis dan tidak over budget ya, Bun. Kalaupun emang over budget, mudah-mudahan ada rezekinya lebih lagi gitu. Dan buat bunda-bunda yang mau bikin budgeting kayak aku juga boleh banget. Dan kalau kalian mau beli barang-barang yang sama kayak aku udah cantumin semua link produknya di kolom deskripsi ya, Bun. Jadi bunda bisa langsung klik aja linknya dan bisa langsung di check out. Oke bunda, mungkin segini dulu untuk video budgeting aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan semoga video aku bisa memotivasi kalian untuk lebih rajin nabung lagi. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum.